Nabila Aisyah Salsabil. Nama saya Radityo Bajo Anggoro. Nama saya Rafiq Desta Putra Aceh Enanda. Sebelum kita membahas tentang apa saja subjek dan asas hukum ketenagakerjaan, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan secara umum dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hakikat dan sifat hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, melindungi pihak yang lemah atau pekerja atau buruh dari kekuasaan pihak pengusaha. Yang kedua, bersifat publik dan privat. Ada 4 pihak yang diatur di dalam hukum ketenagakerjaan. Yang pertama adalah pemberi kerja. Pemberi kerja ini seperti orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua adalah pengusaha. Pengusaha merupakan orang yang memperkerjakan orang untuk dirinya dengan memberikan upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga ada pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan yang keempat ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat umum. Nah, tenaga kerja ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan, seperti dokter, dosen, pengacara, akuntan, atau sebagainya. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Sebagai contoh seperti supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja ini mengandalkan tenaga dan tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Seperti contoh yaitu kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui ikatan atau perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan dan dilandasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaan. Apabila timbul perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja, maka hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Setiap bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur yang berlaku dan harus diikuti oleh kedua belah pihak, baik itu melalui cara berunding, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Asas hukum ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan segala pihak antara pemerintah, pengusaha, pekerja maupun buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan harus dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Tujuan ketenagakerjaan yaitu untuk menciptanya atau melaksanakan keadilan sosial di dalam bidang ketenagakerjaan, bahwa hukum ketenagakerjaan harus menjaga ketertiban dan keamanan dan keadilan bagi semua pihak yang dalam proses produksi untuk mencapai ketenangan dalam bekerja dan keberlangsungan dalam usaha.
Contoh hukum ketenagakerjaan. 1. Pegawai kontrak yang bekerja kepada perusahaan yang terbatas waktu, biasanya pegawai tersebut mendapatkan kontrak pada awalnya kontrak kerja selama 1 tahun. 2. Hal yang terjadi pada sebuah pabrik yang mempekerjakan atau menggunakan jasa, maka dia harus memberikan upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah menurut pasal 23 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan atau PP 36/21. Upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.